hubungan sosial di mana kita akan saling membutuhkan satu sama lainnya. Nah, di sekolah kita ada beberapa ada ada beberapa keterkaitan yang terjadi, yaitu yang pertama adalah keterkaitan antara siswa dan guru, siswa dengan petugas kantin, guru dengan kepala sekolah, guru dengan staf administrasi, kepala sekolah dengan komite, kemudian petugas kantin dengan pedagang makanan, staf administrasi dengan jaga sekolah, komite sekolah dengan pekerja bangunan. Nah, keterkaitan tersebut dapat dimaksudkan sebagai siswa membutuhkan guru untuk apa? Guna dalam proses belajar mengajar, siswa membutuhkan seorang guru untuk mengajarinya. Nah, siswa selain membutuhkan guru, siswa juga membutuhkan petugas kantin. Untuk apa? Untuk membeli jajanan saat di sekolah. Nah, kepala sekolah, guru membutuhkan kepala sekolah untuk apa? Ya, guru membutuhkan kepala sekolah untuk melakukan pengelolaan proses pembelajaran. Guru juga membutuhkan staf administrasi. Untuk apa staf administrasi tersebut? Untuk mengerjakan administrasi sekolah. Jadi guru tidak mengerjakan administrasi sekolah itu sendiri. Nah, petugas kantin ini juga membutuhkan pedagang makanan untuk menstok makanan yang tersedia di kantin. Sedangkan administrasi membutuhkan penjaga sekolah ini untuk apa? Untuk membantu pekerjaan administrasi, entah itu menjaga atau yang lainnya. Nah, sedangkan komite sekolah membutuhkan pekerja bangunan itu untuk apa? Ya, komite sekolah membutuhkan pekerja bangunan ini untuk membangun ruang kelas ataupun sekolah baru ataupun sarana prasarana baru. Nah, jadi keterkaitan antara masing-masing seseorang atau individu pada di lingkungan sekolah itu sebenarnya memiliki timbal balik. Jika guru tidak memiliki siswa, juga sebenarnya tidak bisa untuk melakukan proses pembelajaran. Jadi semuanya di sini akan saling membutuhkan. Nah, demikianlah paparan singkat mengenai keterkaitan di lingkungan sekolah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan video dari tugas yang telah diberikan, yaitu video yang ketiga tentang penilaian afektif, kognitif, dan psikomotorik. Di sini saya mengambil pada kelas 6, tema 8 yaitu bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 1 muatan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, adapun kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar ini adalah memahami saling ketergantungan dalam membangun kehidupan kebangsaan. 4.6 menyajikan realita keberagaman untuk mendorong saling ketergantungan dalam membangun dan mengokohkan kehidupan kebangsaan. Indikatornya yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan makna saling ketergantungan. Yang kedua adalah siswa mampu memberikan contoh saling ketergantungan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru mengenai serta ketergantungan di lingkungan sekolah, siswa mampu menjelaskan makna saling ketergantungan dengan benar. Yang kedua, setelah kegiatan berdiskusi tentang ketergantungan di lingkungan sekolah, siswa mampu menyajikan contoh saling ketergantungan yang pernah ia alami dengan benar. Nah, sebelum melakukan penilaian, adapun lembar kerja peserta didik yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan ketergantungan. Yang kedua, jelaskan kembali ketergantungan di lingkungan sekolah yang telah dijelaskan guru dengan carta. Yang ketiga, sebutkan contoh ketergantungan yang telah Anda alami dalam kegiatan sehari-hari. Yang pertama adalah format penilaian sikap atau afektif. Itu adalah ada nomor, nama siswa, kriterianya itu ada percaya diri dan peduli, nilai, dan predikat. Predikatnya itu yang A 8 sampai 100, B 70 sampai 85, C 60 sampai 69, dan D kurang dari 60. Deskriptor penilaian afektif atau sikap adalah percaya diri, sangat baik, bernilai 4 jika berani tampil di depan kelas, berani menjawab pertanyaan dari guru, berani mengajukan diri menjadi contoh. Sedangkan baik atau mendapat skor 3 jika memenuhi 2 kriteria. Cukup mendapat skor 2 jika memenuhi 1 kriteria dan kurang
atau belum terpenuhi jika belum memenuhi kriteria. Dengan sikap 2 yang akan diukur adalah membuang sampah pada tempatnya, membantu teman yang sedang kesulitan, mengajukan diri untuk membantu guru mempersiapkan pembelajaran. Bernilai 4 jika ketiganya dilakukan, bernilai baik atau mendapat skor 3 jika hanya 2 yang dilakukan, bernilai cukup atau mendapat skor 2 jika memenuhi 1 kriteria, dan kurang jika belum memenuhi kriteria tersebut. Nah, ini adalah kunci jawaban dari LKPD yang telah ditampilkan tadi. Bisa dibaca, terkaitan adalah hubungan sosial di mana kita akan saling membutuhkan satu sama lain. 2 dan 3. Selanjutnya, yaitu adalah deskriptor penilaian kognitif. Yang akan dinilai dalam penilaian kognitif itu ada nomor sangat baik atau SM, baik atau cukup. Nah, di sangat baik ini jika siswa menjelaskan pengertian keterkaitan dengan bahasa yang baik dan benar dan tepat. Bernilai baik jika menjelaskan sangat baik jika mendapatkan skor 10, menjelaskan dengan bahasa sendiri dengan benar yaitu baik dan mendapatkan skor 8, cukup, atau jika menjelaskan dengan bahasa sendiri namun masih banyak yang salah itu mendapatkan skor 5. Nah, untuk soal nomor 2 mendapat nilai skor 25 jika menjelaskan sama persis dengan yang guru jelaskan. Yang kedua, menjelaskan dengan berurutan lengkap dan tepat. Sedangkan bernilai baik dan berskor 15 jika menjelaskan dengan berurutan lengkap dan tepat, namun menjelaskannya dengan menggunakan bahasa sendiri. Cukup atau mendapat skor 10 jika menjelaskan dengan menggunakan bahasa sendiri dengan benar. Soal nomor 3, menyebutkan 3 contoh keterkaitan dan mendapat skor 15. Sedangkan bernilai baik dan mendapat skor 10 jika hanya menyebutkan 2 contoh keterkaitan yang pernah dialami. Sedangkan cukup atau mendapat skor 5 jika hanya menyebutkan 1 contoh keterkaitan. Contoh penilaiannya yaitu adalah misalkan siswa mendapat skor 10, 15, dan 10. Maka penilaian akhirnya yaitu adalah total nilai siswa dibagi total nilai maksimum dikali 100. Contohnya itu kan ada yang dicentang ada 10, 15, dan 10. Dijumlahkan menjadi 35. 35 dibagi 50 dikali 100. B, karena nilai skor yang diperoleh adalah 70. Nah, yang ketiga yaitu adalah penilaian psikomotorik, yaitu adalah penilaian unjuk kerja menunjukkan penggunaan media cetak yang dibuat oleh guru dengan lengkap. Kriterianya yaitu adalah kemampuan menunjukkan penggunaan media cetak yang dibuat oleh guru dengan lengkap. Baik sekali mendapat skor 4 jika siswa mampu memenuhi 3 kriteria, yaitu menunjukkan masing-masing gambar pada cetak, menjelaskan keterkaitan antara gambar-gambar tersebut, siswa mampu memberikan contoh lain dari gambar yang diberikan. Bernilai baik atau mendapat skor 3 jika siswa mampu memenuhi 2 kriteria tersebut. Bernilai cukup atau mendapat skor 2 jika siswa mampu memenuhi 1 kriteria. Perlu bimbingan berskor 1 jika siswa tidak ada satu kriteria pun yang dipenuhi. Penilaian unjuk kerja itu dapat dinilai dari seperti format di bawah ini. 1. Nomor, nama, kriterianya itu adalah menunjukkan penggunaan media cetak yang dibuat dengan guru dengan lengkap. Ada 1, 2, 3, 4 skornya dan ada predikatnya. Untuk deskriptor penilaian atau skor penilaian akhir itu dapat dihitung dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimum atau 1. Predikat A sama dengan yaitu adalah 86 sampai 100, predikat B 70 sampai 86, predikat D 60 sampai 69, dan predikat C kurang dari 6.